Ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Proyek BTS 4G diduga tidak dilakukan oleh sedikit orang dan melibatkan banyak pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 dengan anggota yaitu saya sendiri, Alfredo, dan rekan saya pertama ya Abi, Devina, Saskia, dan Mutiara akan mempresentasikan mengenai solusi pada masalah korupsi Johnny Plate Chess yang dikaitkan etika pemerintah. Pengertian korupsi: ada hal berkesinambungan antara korupsi pembangunan berkelanjutan dan penegak hukum. Pengertian korupsi dalam Black Law Dictionary di modul tindakan pidana korupsi KPK, korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan sejumlah keuntungan dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate dan kawan-kawan didakwa korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station atau BTS 4G. Perbuatan para terdakwa membuat negara rugi 8 triliun. Johnny G. Plate diadili bersama mantan Dirut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli pada Human Development Universitas Indonesia, HUDEF UI Yohan Suryanto. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa 27 Juni 2023. Dalam didakwaannya, jaksa menyebut kasus ini berawal pada 2020. Solusi untuk penanganan tindak pidana korupsi pada masalah korupsi BTS Johnny Plate CS yang dikaitkan dengan etika pemerintahan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup pemahaman nilai, integritas, serta tanggung jawab. Hal tersebut meliputi yang pertama, pendidikan dan pelatihan etika. Seluruh aparatur pemerintah, mulai dari level terendah hingga tertinggi, harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan mengenai etika pemerintahan dan anti korupsi. Fokuskan pada pemahaman nilai-nilai dasar pemerintahan, integritas, dan pentingnya melayani publik dengan jujur. Yang kedua, penguatan kode etik. Buat atau perkuat kode etik bagi pegawai negeri dan pejabat publik yang menjelaskan ekspektasi perilaku dan sanksi bagi pelanggaran. Jelaskan bahwa korupsi bukan hanya ilegal, tetapi juga tidak etis dan bertentangan dengan prinsip pelayanan publik. Solusi penanganan yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas. Yang pertama, implementasikan sistem yang memungkinkan transparansi dan pengeluaran dan penerimaan dana publik. Yang kedua, gunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran. Solusi penanganan yang keempat, penguatan lembaga pengawas. Yang pertama, berikan otoritas dan sumber daya yang memadai kepada lembaga anti korupsi untuk menyelidiki dan menuntut kasus korupsi. Yang kedua, lembaga pengawas internal seperti inspektorat juga harus diperkuat agar lebih proaktif dan efektif dalam pengawasan. 5. Audit berkala. Lakukan audit berkala pada berbagai instansi pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan etika. Dengan mengintegrasikan etika pemerintahan dalam penanganan korupsi BTS Johnny Plate CS, akan terbentuk budaya integritas dan tanggung jawab di seluruh lini pemerintahan. Hal ini akan berkontribusi pada pencegahan korupsi dan pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Kesimpulan, penanganan tindakan pidana korupsi yang dikaitkan dengan etika pemerintahan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan, penguatan kode etik, transparansi, penguatan lembaga pengawasan, dan audit berkala. Dengan mengintegrasikan etika pemerintahan dalam penanganan korupsi, diharapkan dapat membangun budaya integritas dan tanggung jawab di seluruh lini pemerintahan, serta mencegah tindakan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.